ngene iki. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali hamdalah kana qauqalah. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shalawat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Halaman 479. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala sabaqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sari'u padha mlayu ririkatan iku melayu kenek, semangat kenek, bergegas kenek, age-age kenek. Intinya jangan kelemar-kelemar, jangan malas. Nek cara arti bahasa Arab Indonesia iku sari iku melayu. Jadi ono pengajian sampean semangat melayu, ngaji rek melayu, meskipun telat-telat gak apa-apa. Dalam hal apa semangat? Fi thalabil ilmi, in dalam luruh ilmu, dole ilmu nyupre ilmu. Ilmu apa? Fal haditsu, mongko krana utawi hadis, min sadiqin, saking wong kang temen, iku khairun, luwih bagus, minat dunya, ketimbang saking dunya. Wama lan barang alaiha, kang tetep ing atase dunya, min dahabin, saking emas, wal fiddatin lan perak. Pun sampean tulis nang buku sampean. Kanjeng Nabi ngkeis motivasi kepada kita dan memberikan keutamaan yang ini harus kita ingat-ingat, karena kalau keutamaan kita ingat, kita akan termotivasi. Sari'u fi thalabil ilmi, kita disuruh Rasulullah, ini bentuk perintah ya. Sari'u podo semangat, podo age-age melayu. Intinya jangan bermalas-malasan dalam mencari ilmu. Fal hadis min shadiqin, terusannya karena hadis yang keluar dari orang yang jujur. Shadiq iku artine wong sing jujur. Iku khairun minad dunya wa ma 'alaiha min dabin fiddah. Itu lebih baik, lebih utama daripada dunia dan apa-apa yang di atas dunia, yang berupa emas dan perak. Apalagi mana? Sampeyan jangan terlalu lihat arti terjemahan, nanti bingung. Kita disuruh Rasulullah mencari ilmu untuk agar bersemangat dalam mencari ilmu, karena suatu hadis yang keluar dari orang yang benar-benar jujur, teman, itu lebih baik. Sama yang ngono hadis, suatu hadis dari orang yang jujur, itu khairun minad dunya wa ma 'alaiha min dhahabin fiddah. Itu lebih baik, lebih utama, lebih bagus daripada dunia dan seisinya, dan apa-apa yang di atas dunia, yaitu emas dan perak. Meskipun siapa yang gak duwe emas dan perak. Banyak nggih
Ada hadis itu apa itu? Rakaatanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nek sampean telisut salat sunah fajar, sunah qobliyah. Kak apa nek ngarani? Karipan lah. Sampean kan enggak mungkin salat kok sunah qobliyah jam 6, enggak mungkin kan. Wis kentekan waktu gua ya khairu rakaatanil fajri khairun minad dunya. Enggak bisa. Kita sampean salat subuh terus sampean dolek ilmu. Ilmu hadis itu lebih baik dunia dan seisinya. Maksudnya banyak hadis yang sampean dapat itu lebih baik daripada dunia dan isi. Oh, apa ae senang ikut dunia, gak emas, gak perak tok. Ya sepeda, ya mobil, ya omah. Terus sampai nate krungu ben mari salat maca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 itu bisa menghapus dosa, bahkan dosa itu meskipun sebanyak bui di laut. Nah, itu kan membuat hati sampean tentram. Apa itu hadis? Apa itu hadis? Perkataan terus yang lain. Ilmu terus. Ayo tak wahwan. Apa hadis? Kalau sunnah. Sunnah itu perbedaan hadis dan sunnah. Hadis itu kan ada teksnya. Ya, kalau sunnah itu berupa perilaku, tindakan, diamnya Rasulullah itu sunnah. Tapi hadis itu yang sampai pelajari dari para guru-guru sampeyan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perilaku Rasulullah ditulis oleh sahabat. Sahabat diajar menang tabiin diajar tabiin sampai para kiai sampai kita. Itu lebih menenteramkan kita. Karena ilmu itu enggak kita jaga, malah ilmu yang menjaga kita. Tapi kalau uang itu kita jaga. Jadi hadis-hadis yang keluar dari orang-orang para kiai, para ulama itu lebih baik daripada dunia dan isi dalam hal membuat ketentraman hati. Ilmu itu kan nggak bisa ditampakkan. Apa wujudnya? Kotak, persegi, nggak bisa kan? Tapi bisa dirasakan. Hadis yang paling tenar yaitu apa itu? Man shalla alayya wahidatan sallallahu asyara. Barang siapa bersolat kepadaku 1 kali maka Allah akan bersolawat kepadanya 10. Nah, seperti itu kan saya harap sampean bisa menerjemahkan secara ketika sendiri. Itu sendiri apa ngapain daripada kalau maca salat eling ambek ilmu sing sampean oleh yaiku sapa wong maca selawat pisan Gusti Allah selawat marang dhek 10. Ilmu-ilmu seperti itu yang membuat sampean akan merasa tentram dimanapun berada, kapanpun, baik itu keadaan ramai dan sendiri. Kemarin juga saya jelaskan hadis tentang sampean ketika berdoa di kerumunan, pasar, mall, pantai, itu dibaca itu Masya Allah 1 juta kebaikan, 1 juta keburukan dihapus, 1 juta derajat diberikan kepadanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nek sampean waca
pas sampean blonjo, pas tuku sego, pas tuku rokok, pas nang warkop. Nah, itu kuburan assalamualaikum cukup, salawat satu. Nggih, lah nggih. Ketika di tempat-tempat yang banyak orang lalai intinya. Apa nggih? Itu yang dibaca kita setelah selesai sholat. Tinggal sampean tambahin nang buku sampean. Wa huwa hayyun la yamut biyadikal khairu. Sampean tulis. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit titik hayyun la yamut biyadikal khair wa huwa ala kulli syai. Tinggal nambahin 2 kalimat saja. Wa hayyun la yamut biyadikal khair. Hayyun la yamut biyadikal khair. La hayyun la yamut biyadikal khair. Hayyun la yamut biyadikal khair. Lah itu sampean baca di tempat meracang, tempat mall, 1 kali saja. Masya Allah pahalanya 1 juta kebaikan, 1 juta kesalahan, derajat 1 juta diangkat. Wah, bayang loh. Adi apa ya? Seakan-akan ilmu itu nggak nampak, tapi kalau kita amalkan, membuat hati kita tenang. Sudah masyhur itu hadis ayat kursi itu nih. Man qara ayat kursi setelah selesai sholat 1 kali, maka jarak antara dia dan surga adalah kematian. Nah, seperti itu membuat sampean pasti gak duwe mobil, gak duwe omah, gak duwe emas, gak duwe perak. Aku tapi duwe ilmu nih. Sampean praktek. Terus salah satu sing masyhur itu ketika di yaumil kiamah besok tidak ada ayub-ayuban, naungan kecuali naungan Allah. Ada berapa orang itu? Ada berapa orang yang dapat naungan dari Allah? 7. Salah satunya kan ketika dalam keadaan sendiri dia menangis. Seperti itu sampean pahami, sampean resapi ya. Maka apa yang enggak sampean punya, itu sampean bangga dengan ilmu yang sampean dapat. Paham ya? Ya. Mulane aku seneng ngaji kitab niki. Membuat hati itu tentram meskipun kita masih belum bisa semua ya. Dari sekian banyak hadis kan minimal kita ambil 1 terus kita istiqomah. Itu nanti buat tanda cinta kepada Rasul. Hadis itu sesuatu yang dari Rasulullah, ucapan Rasulullah, perintah Rasulullah, pencegahan Rasulullah yang dibekukan oleh para sahabat, para tabi'in, okay. Dalam sebuah, dulu nggak ada buku ya, kelapa kurma. Kelapa kurma tahu? Kulit kambing, semacam itulah. Batu nggak ada dulu. Baik itu perbuatan, perkataan, tindakan Rasulullah, diamnya Rasulullah yang dicatat di dalam pembukuan. Dan itu nanti kita peroleh dari kiai, guru-guru kita. Hadis juga ada macamnya, sahih, hasan, dhaif, maudhu. Baik itu secara pembukuan kitab ataupun secara tak tertulis. Ada itu para habaib itu punya silsilah sanad hadis itu yang enggak tertulis, tapi selalu diwariskan kepada ahli bait.
Imam Syafi'i ini sangat hormat sekali pada Ahlul Bait. Imam Syafi'i. Jadi ketika setiap sepekan sekali itu beliau mengunjungi makam Sayyidah Nafisah, salah satu keturunan Rasulullah. Ketika ditanya, wahai Imam, kenapa kau sangat seperti itu kepada Ahlul Bait? Keutamaan Ahlul Bait ini kata Imam Syafi'i. Ahlul Bait niku mempunyai suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Memperoleh ilmu tanpa belajar, langsung Allah. Kita ini kan kalau mau dapat ilmu belajar dulu. Tapi keutamaan Ahlul Bait. Jadi setiap sepekan sekali itu Imam Syafi'i itu mengunjungi makbarah makamnya Sayyidah Nafisah, seorang perempuan syarif Sayyidah. Dan para muridnya itu tanya, kenapa kau sampai sedemikian itu cintanya pada Ahlul Bait? Para Ahlul Bait itu mempunyai keistimewaan dia mendapatkan ilmu tanpa belajar, alias ilmu laduni. Ilmu laduni. Kalau kita kan harus belajar. Mulanya Kanjeng Nabi ngingetin anak-anak kita itu agar cinta kepada Ahlul Bait. Adibu auladakum nabiyukum wa Ahlul Bait wa tilawatil Quran. Ajarkan anak-anak kalian, Pak Tri, Cak Wawan, calon dua anak, itu yang pertama mencintai Kanjeng Nabi, yang kedua mencintai Ahlul Bait, yang ketiga Al-Quran. Wah, itu selamat sampai. Enggak ada nanti ketika dihisab, "Wan, wis kon lakoni ya, kon kewajibanmu sebagai orang tua. Hak anak sudah kamu penuhi." Oh, wis Kanjeng Nabi. Wis sudah ya Allah, sudah saya ajarkan kepada cinta pada Nabi Muhammad, kepada Ahlul Bait, kepada Al-Quran. Nah, sekarang Ahlul Bait itu apa? Ada lawan Ahlul Bait. Waris Nabi. Siapa itu? Secara rincinya. Lah contohnya siapa? Sekarang siapa? Terus apakah Ahlul Bait itu hanya habaib? Kalau saya membaca keterangan Imam Nawawi ya, ternyata di situ Mahmud juga menjelaskan seperti itu. Ya Husain juga menjelaskan. Saya baca itu ternyata benar. Pikiran saya Ahlul Bait itu cuma para habaib, orang yang dijaga oleh Allah silsilah keturunannya sampai Nabi Muhammad. Ternyata ada lagi satu, yaitu jalur ilmu. Al-ilmu nurun atau al-ulama warasatul anbiya. Ahlul Bait ini dibagi dua, saya minta nakono dan sampai ngerti. Ya, ada jalur darah, yaitu para habaib, para sayyid. Jadi habaib menikah dengan syarifah, syarifah menikah dengan habaib. Yang jalurnya itu tampak terputus. Habib Lutfi, Habib Jinda, Habib Novel, Habib Umar, Habib Zaid bin Smith, Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Al-Sahibul Haddad, Al-Habib Abdullah, Al-Alwi Al-Haddad. Itu yang pertama, jalur darah. Jadi di dalam darah Habib Lutfi itu mengalir darahnya Rasulullah. Yang kedua, jarul nur atau ilmu. Orang-orang yang menolong agama Allah, nasrul ilmi. Orang-orang yang berjuang membela agama Allah. Itu juga Ahlul Bait. Coba jarul ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama, para kiai itu adalah pewaris para nabi. Jalurnya jalur ilmu. Yai Sa'ad, Yai Zainul Arifin, Yai Sofa, Yai Mansur, Yai Munir. Itu Ahlul Bait. Cuma jalurnya jalur ilmu, nur. Al-ilmu nur, cahaya.
Intinya di situ digaris bawahi aja orang-orang yang berjuang membela agama Allah. Siapapun itu orang soleh. Intinya gini, sampean meniteni ucapane wong. Nggih. Ingin ada hadis min sodikin, hadis yang keluar dari orang yang sodik yang jujur. Saya ingin menjelaskan tentang yang ini, yang bisa membuat sampean itu lebih tentram daripada gak duwe mobil, gak duwe omah. Itu sebetulnya cirinya satu. Jadi ucapan yang diucapkan oleh siapapun mengenai hadis, kalau itu bisa membuat hati sampean tentrem, berarti dengere wong gemeng wong sing sodik. Bukan orang munafik. Nah, sampean pengen duwe hikmah. Itu sampean harus punya takut kepada Allah. Takut ini sebetulnya ada dua, ada dalam keadaan keramaian dan dua keadaan sendiri. Intinya gini loh, ketika ada seseorang memberikan sampean tausiah nasihat itu kok melbunang hati sampean, berarti orang itu orang yang sodik, orang yang mempunyai ilmu hikmah yang membuat si pendengar itu mancep nang jero hati. Bukan orang munafik. Dia tahu ilmunya tapi enggak nglakoni. Nah itu kalau ya seperti itu mlebu kuping dengan mlebu kuping angel mlebu nang jero hati. Karena yang keluar dari hati akan masuk ke hati. Yang keluar dari pikiran mulut itu cuma hanya lewat. Ya siapapun itu, terserah orangnya. Yang bahkan anak kecil pun, Mbah Sarul pun kalau dia nasihati sampean kok sampean punya mati kok hati majleb. Aduh aku kena rek. Terus sampean nangan-nangan iya bener ya omongane Pak Sarul. Wah iku orang-orang yang mempunyai khasyah kepada Allah. Mempunyai rasa takut kepada Hati jangan dilihat dari tutur katanya yang indah, tapi penyampaiannya itu masuk enggak dalam hati sampean. Terus sampean jangan menilai setiap orang ya wis sampean rasakno dhewe ae. Mau ono wong ceramah, wih sampean munafik ya ojo ngono. Ya sampean rasakno dhewe ae. Sampean jupuk sing apik, sing elek sampean pun paham kabeh kemana? Sana satu-satu.